yang suka santai dan menunda-nunda tugas. Hai, aku Alia sebagai mahasiswa yang tukang overthinking. Aku Dila, aku sebagai mahasiswa yang sudah skripsi dan yang suka ngasih tips ke teman. Hai, aku Adel sebagai mahasiswa optimis dan penyemangat. Hai, aku Cinta sebagai mahasiswa yang rajin dan perfeksionis. A few moments later. Din, gue disuruh revisi lagi, Din. Padahal kan gue udah bener ya, kemarin gue disuruh kayak ngulang, disuruh itu. Terus kata dia, ternyata belum bener. Jadi pengennya kayak yang sempurna banget gitu. Nah, tenang aja sih, Cin. Gue aja ngajarin bab 3 minggu depan. Hah? Yang bener aja, Dinda. Deadline seminar itu udah tinggal dikit lagi. Aku aja sekarang udah susah banget tidur gara-gara aku mikirin takutnya aku ditolak atau aku harus ngulang. Elah, kalau nolak tinggal revisi lagi. Kali itu elu, Din, kan gak semua orang kayak elu bisa kayak gitu. Iya, Din, aku aja udah merasa gagal nih, takutnya nggak bisa lulus tahun ini. Kenapa semua pada stres sih? Skripsi kan gampang tau. Jangan sampai bikin kesehatan mental kita nggak terjaga. Ya lu bisa ngomong gitu, Del, kan lu belum mulai. Aku juga sama, aku ngerasain kayak kalian, tapi aku punya caranya biar tetap waras. Hai. Hai. Kenapa nih kok dilihat-lihat lagi pada stres tingkat dewa? Iya, Din. Lu kasih tipsnya apa? Kamu udah lulus. Ya, tips ya. Kemarin sih gue juga sempet stres berat sih pas skripsi, tapi ya dari skripsi itu gue belajar 3 hal penting. Apa tadi? Yang pertama itu lu jangan nunda-nunda. Jadi kayak Dengerin deh. Gue nolak. terus yang kedua itu nggak usah perfeksionis. Jadi kayak kalau lo disuruh revisi, ya udah revisi aja, nggak usah seperfeksionis itu. Cin, gak ada yang sempurna di hidup ini. Terus yang ketiga, jangan lupa istirahat. Jadi kayak istirahat tuh juga penting, gak usah overthinking berlebihan lah. Kalau bisa ya lo ajak teman buat diskusi biar lo nggak stres banget. Betul banget tuh, Din. Aku juga pas belajar fokusnya cuma 2-3 jam aja, habis itu refreshing deh. Oke dah, kayaknya gue juga bakal mau nih. Mulai skripsi yang benar. Aku juga mau coba deh biar aku nggak overthinking lagi dan jadi lebih relax. Ya, aku juga coba sih. Coba apa Dinda? Cuma malas. Nah gitu dong. Skripsi itu kan cuma bagian dari perjalanan kita kan. Jadi jangan lupa buat nikmatin prosesnya. Jangan over stress juga ya teman-teman. Semoga ya kita bisa. Pasti bisa. Semuanya Kita pasti bisa. Udah. Apa itu stres? Stres menurut Hanselia merupakan reaksi atau tanggapan tubuh secara spesifik yang disebabkan dari adanya tuntutan dan tekanan secara lingkungan sehingga memengaruhi keseimbangan tubuh dan mental pada seseorang. Menurut Celia, terdapat 3 jenis model stres. Nah, yang pertama itu ada stres stimulus. Ini merupakan rangsangan atau pemicu terjadinya stres. Penyebab-penyebab ini juga nanti akan berperan dalam penentuan seberapa banyak individu akan menerima stres tersebut. Yang kedua itu ada stres model respon. Ini merupakan bagaimana individu merespon terhadap stimulus yang sudah ada atau penyebab-penyebab terjadinya stres. Nah, biasanya ketika seseorang mengalami suatu kondisi yang mengkhawatirkan, tubuhnya akan secara tidak langsung atau spontan merespon atau bereaksi terhadap stimulus tersebut atau ancaman tersebut. Nah, yang ketiga ini atau yang terakhir ada stres model transaksional. Nah, ini berfokus pada peran emosi dan juga proses kognitif, yang mana ini ditentukan oleh penilaian individu tersebut terhadap stimulus atau penyebab terjadinya stres yang akan memberikan reaksi atau respon terhadap individu tersebut. Menurut Fraser tahun 2016, dampak dari stres memiliki 4 aspek. Yang pertama ada fisik, yang kedua ada kognitif, yang ketiga ada emosi, dan yang keempat ada perilaku. Dampak stres menurut aspek fisik mencakup peningkatan detak jantung, gangguan tidur, pusing hingga demam. Sedangkan pada aspek kognitif ditandai dengan adanya kebingungan, kekhawatiran, hingga kepanikan. Pada aspek emosi ditandai oleh adanya mudah marah, agresif, dan merasa tidak berdaya. Dan yang terakhir, pada aspek perilaku ditandai dengan adanya kehilangan keinginan untuk bersosialisasi atau keinginan untuk bersendiri. Konsep strategi
strategi untuk mengatasi stres ini biasa disebut sebagai coping mechanism yang diperkenalkan oleh Lazarus dan Folkman pada tahun 1984. Nah, coping ini tuh didefinisikan sebagai suatu cara individu untuk mengatur tuntutan baik dari dalam maupun luar yang melebihi kapasitas atau kemampuan individu tersebut. Nah, Lazarus dan Folkman ini mengklasifikasikan ke dalam dua bentuk dan dua fungsi. Yang pertama, emotion focus coping, yaitu coping yang berpusat pada penyelesaian masalah emosi. Nah, kalau yang kedua itu caranya dengan problem focus coping, dengan cara mencari dan menyelesaikan akar permasalahan tersebut. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata hari ini, buat yang lagi ngambil skripsi jangan stres-stres, karena stres akan menunda semuanya.